Oke, assalamualaikum guys. Di video kali ini saya nggak buat video mukbang, komedi, dan prank ya. Tapi di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya sewaktu interview kerja di salah satu bank besar di Indonesia. Oke, langsung saja. Jadi gini ceritanya guys. Jadi kalau nggak salah saya di interview itu tanggal 11 November 2020 di Ciamis. Kebetulan untuk kandidatnya itu ada dua. Yang pertama itu dari Tasik Kota. Dan kebetulan beliau yang teman saya itu udah langsung di interview. Saya nunggu hingga 20 menitan. Dan ya setelah itu saya langsung dipanggil oleh pihak personalianya. Dan kemudian saya duduk di tempat interview dan langsung datang si HRD-nya atau personalianya, yang kemudian dia mengatakan bahwa jangan kaget, jangan tegang ya kan, santai aja. Jadi yang pertama yang dia utarakan, sampaikan tuh adalah coba katanya perkenalkan diri Anda. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, pendidikan terakhir, terus hobi. Dan saya pun ya menjawabnya dengan penuh percaya diri. Nah setelah itu beliau mengatakan bahwa kemudian apa sih kelemahan Anda dan kekurangan Anda. Kemudian saya juga mengutarakannya secara belak-belakan ya kan. Tidak dibuat-buat. Dan setelah itu terus dia ngomong gini, kebetulan di daerah Tasikmalaya pun lagi membuka pelowongan, apakah Anda siap? Ya tentu saya pun siap ya, kalau di Tasikmalaya ya harus ya kan, apalagi dekat ya di Tasikmalaya. Nah setelah itu saya pun bertanya-tanya ya kan, kok pertanyaannya gini-gini aja ya kan, nggak ada pertanyaan yang berat. Misalnya kenapa kok Anda milih perusahaan ini? Ada itu yang pertama. Yang kedua, plan Anda untuk masa depan di perusahaan ini nggak ada ya kan, cuman pertanyaan-pertanyaan dasar. Dan ya itu saya jawab dengan lantang, dengan belak-belakan ya kan. Terus setelah itu beliau mengatakan bahwa job desk-nya itu seperti ini. Kebetulan yang saya lamar itu adalah recovery staff. Jadi staf lapangannya. Dan dari sana saya pun mendapatkan pencerahan baru tentang job desk-nya. Dan ya setelah itu, setelah saya sudah merasa pertanyaan-pertanyaannya sudah saya jawab, pun si pihak personalnya sudah cukup, ya kan. Setelah itu beliau mengatakan bahwasanya besok kamu datang lagi untuk diwawancara, di interview oleh usernya atau oleh head-nya. Dan untuk wawancara user head-nya mungkin bisa di lain waktu ya. Karena untuk user dan head-nya itu lebih ke arah yang menjurus, ke arah yang memang job desk-nya benar-benar detail. Jadi gak bisa diungkapkan di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya ya. Semoga ini menjadi pencerahan pada Anda yang ingin melamar di bank Indonesia, bank besar Indonesia ya. Oke guys, jadi kesimpulan dari cerita pengalaman interview saya kali ini adalah ketika kalian di interview, baik itu di perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta ya kan, yang perlu kalian siapkan adalah dua hal. Yang pertama mental, dan yang kedua adalah pengetahuan. Nah kenapa kok mental dan pengetahuan? Nah karena mental dapat membantu kalian untuk tidak gugup ya, terus tidak kaku ya kan. Nah, yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kalian persiapkan, misalnya sebelum wawancara itu kalian baca-baca dulu perusahaannya,
perusahaannya bergerak di bidang apa, produknya apa, jenjang perusahaannya kayak gimana. Nah, dari sana pasti kalian akan mendapatkan percaya diri, ya kan. Kalian akan benar-benar kalau misalnya ditanya basic perusahaannya pasti kalian bisa menjawab, ya. Jadi itu dua hal itu, sebenarnya ada tiga, yaitu satu lagi pengalaman. Ini khusus untuk orang yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, jadi seperti itu untuk wawancara HID dan psikotes nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan bye bye.